lanjut, yuk subscribe ya. Jangan pastikan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat video update terbarunya. Ya boleh, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dong, kasih suara yeay. Suara makan suara yeay. Yang makan suara yeay. Masih 5 wanita cantik, 1 pria ganteng naik Lamborghini. Good. Bisa dipercaya, Jos. Mau tanda tangan notaris, betul? Diaudit oleh Pricewaterhouse, keren? Perhatikan Bapak Ibu. Kalau seperti itu banyak yang mau, ya atau ya? Ya atau ya? Nah inilah Bapak Ibu. Tapi harus ada keterbatasan. Laki itu ajaib Bapak Ibu. Pada waktu masih muda, tidak laku-laku, ya atau ya? Ya atau ya? Begitu laku, banyak yang mau langsung tenang gitu ya. Kok maunya nggak dulu-dulu gitu ya? Ya atau ya? Nah itu laki itu makin umur keluar matinya. Boleh pakai baju sebelah kanannya Pak. Ini dicoret-coret bawa pulang, pinjam bajunya. Bila perlu pakaian dalamnya, celana dalamnya saya gitu. Pinjam jadi belajar baca celana dalam. Satu apa Bapak Ibu supaya Anda bisa jualan. Kalau belum laku 1 di antara 5-nya ada yang miss Bapak Ibu. 1 penawarannya halus. Yang kedua bisa di saya. Yang ketiga cara menyampaikannya harus tepat, terbalik hasilnya bisa beda bumi dan langit. Ya atau ya? Termasuk cara Bapak Ibu, termasuk nada, termasuk satu Bapak Ibu. Contohnya, tadi pagi saya masih di Soto, makan soto gading Bapak Ibu di Solo. Jawabannya dia kan kita kan minta gitu ya. Bisa nggak begini? Kita minta apa? Kita minta apa? Betul dia bilang jawabannya gitu. Jawabannya terus nanti nadanya masih gimana? Oh kita nggak bisa, kalau mau ya gitu, kalau nggak mau ya nggak usah beli. Tapi nadanya masih oke. Sebenarnya kan bisa lebih bagus lagi pilihan karena nadanya tepat, gerakannya tepat. Dia gerakannya masih ramah, jadi masih diampuni. Kok Bapak Ibu gini, di keluarga Bapak Ibu gini. Kalau caranya ngomong itu 3T, itu saya apa? 3T. T yang nomor 1 sebetulnya timingnya, waktunya, ya ya. Pada salah waktu seringkali salah, karena dirusi Anda gebrak, wes sekalian perang, ya ya. Yang kedua, setelah timingnya tadi tempatnya, yang kedua apanya? Tempatnya Bapak Ibu Anda mempermalukan orang di atas panggung, wah dia marah bagus atasan Anda, padahal nggak naik gaji juga, gitu ya. Nada ini 38%, nada ini berapa persen? 38%. Kalau salah nada, kalau pilihan kata salah, emosinya salah. Kayak tadi dong, emosinya salah kalau bicara. Tidak usah dipilih kata-katanya tersebut. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa. Selesai. Mohon maaf Pak, kami tidak bisa. Kalau tidak mau beli silahkan tidak usah beli. Itu kan kata-katanya tidak enak. Tapi untungnya nadanya tidak naik. Kalau nadanya naik, saya terpengaruh gitu ya. Nanti 38% nada. Bahkan Bapak Ibu boleh catat. 98% pertempuran di keluarga Bapak Ibu karena salah nada. Camkan Bapak Ibu, renungkan, rasakan baik-baik. Ketika Anda ngomong, aku ini sayang sama kamu, tahu gak? Hah? Ini sayang. Siapa bilang ini marah? Hah? Ini bukan marah. Ya itu marah, konyol. Nadanya harus tepat, betul? 98% pertempuran di keluarga Bapak Ibu, termasuk di keluarga saya, bukan karena topiknya. Tolong tangan kata dulu, tepuk bahu sebelah kanannya. Pak Tubuh. Turunkan Anda. Jelas. Kata lagi. Yang sebelahnya. Der. Ya kau ya. Ini mau menjadi marketing termasuk Anda nadanya harus tepat. Nadanya harus. Tapi selain nadanya, gerakannya sangat dominan. Kayak tadi dia ngomong Bapak Ibu, ya kalau tak mau beli ya tak usah beli di sini. Tapi ngomongannya tetap senyum, nadanya tetap enak ya. Soal untuk mengarah, ya berarti senyum juga gitu ya.
Ya, ya. Gerakan lebih dominan Bapak Ibu terhadap pengertian orang. Ketika Anda jualan sesuatu hal, gerakan Anda tidak mencapai ke sana, orang repot juga. Ya atau ya? Oke, sekarang semuanya. Apa kabar? Siap? Apa kabar? Siap. Anak dahsyat. Dan apa? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Atau yang gerakan apa kabar? Dahsyat. Tidak bisa. Pelanggaran ke atas semua. Turunkan ke bawah, itu sananya apa-apa, itu juga gerakan dahsyat. Siap? Siap. Siap? Siap. Apa kabar? Dahsyat. Apa kabar? Dahsyat. Nah, gerakannya tepat, emosi tepat. Ya atau ya? Good? Seperti tadi, gerakan kita sangat mengerti emosi kita. Betul? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi gerakannya sangat memperhatikan. Sekarang kita lanjutkan. Lanjut? Nih, tolong masih 5. 1 penawaran yang harus. Yang kedua? Bisa deh. Nah, yang ketiga? Disampaikan dengan cara yang berikutnya yang keempat, tepat ke target. Yang kelima, ukur keter. Gini Bapak Ibu, coba tanya masih panjang-panjang. Musya pelan. Dan Bapak Ibu tahu apa beliau banyak. Penting pun Bapak Ibu, hebat pun, bermanfaat pun, sangat menguntungkan pun, kalau tidak terlibat orang bilang tarso. Masalah. Kalau tangan atas dulu semua, bilang-bilangan dan berbagi saya masalah. Yes. Oh, supaya kinclong. Kinclong itu tanda seksnya kuat, Bapak Ibu. Karena kalau malu kan didorong sama istri, sudah kok Pak, sudah. Oh, ini langsung saya kuat ya. Membuat penawaran yang menarik. Buat penawaran yang menarik, Bapak Ibu. Logika hadiah, begini Bapak Ibu. Ada beberapa syarat hadiah. Silakan tulis. Nomor 1, besar lebih bagus dari kecil. Besar lebih bagus dari kecil. Walaupun harganya sama Bapak Ibu, besar lebih bagus dari kecil. Pada ngasih Bapak Ibu besar lebih bagus daripada kecil. Contohnya, sama-sama berhadiah. Misalnya berlian 5 karat dengan berhadiah pesawat terbang. Bagus mana? Padahal harganya sama. Bapak Ibu. Tergantung karatnya seperti apa. Ya atau ya? Ini Bapak Ibu. Tentu saja hadiah Bapak Ibu, ini hadiahnya cepat ini. Tapi hadiahnya gini, sangat siap logika hadiah. Siap logika? Nomor 1 Bapak Ibu besar. Itu saya apa? Besar lebih bagus Bapak Ibu dari kecil. Tentu saja Bapak Ibu. Secara umum. Berikutnya yang kedua Bapak Ibu mahal. Kesannya mahal. Ini saya apa? Kesan mahal. Mahal dalam kurung persepsi atau pesan. Kalau Anda beli Messi berhadiah payung, gak ngefek, gitu ya. Beli payung berhadiah Messi baru semua. Betul? Good? Dahsyat? Nah sekarang kau bisa ngasih hadiah yang kesannya mahal. Ini Bapak Ibu, ada beberapa jurus. A, Bapak Ibu beli pabrik. Beli di mana? Pabrik Bapak Ibu, beli di pabrik. Yang B, Bapak Ibu beli banyak atau beli di grosir. Beli di mana? Paling enak Bapak Ibu beli di pabrik, bisa di grosir. Yang C, Bapak Ibu sponsor. Siapa? Sponsor Bapak Ibu. Nih, jadi hadiahnya kesannya mahal. Yang keempat Bapak Ibu cross selling. Yang keempat apa? Maksudnya apa cross selling? Yang satu Bapak Ibu untuk subsidi supaya hadiahnya mahal. Supaya hadiahnya mahal. Nah hadiah ini Bapak Ibu saya beri contoh. Misalnya satu hari toko emas, toko emasnya sepi. Saya bilang pasang baliho gede, kasih spanduk, kasih hadiah. Hadiahnya apa? Cari dulu. Kemudian dia kasih hadiah Bapak Ibu. Beli 2 gram berhadiah payung senilai 42.000. Kesannya mahal. Bukan hadiahnya 42.000. Dan ternyata Bapak Ibu beli di pabriknya. Beli di pabriknya payungnya harganya 12.000. Just? Oke, contoh lagi beli di pabriknya. Satu lagi Bapak Ibu, Honda. Penjualan Honda turun.
karena kepala Suzuki pada waktu itu Suzuki, kepala Yamaha pada waktu itu tahun 2005-2006. Anda bisa bawa pulang sepeda motor Honda plus meja belajar senilai 500.000 rupiah. Yang kedua, ya, bilang dong, kok bisa? Karena meja belajarnya beli di pabriknya harganya 100.000. Kalau di luar memang 400-500.000. Tapi beli di pabriknya langsung beli 3.000. Harganya 100.000. Just? Good? Bisa? Satu hari perusahaan saya Educate software hobi bola Bapak Ibu. Laku 9 juta CD. Bilang, kok bisa? Kita jualannya murah. Kita jualannya apa? Dibandel dengan Indomilk. Siapa di sini pernah beli Indomilk berhadiah Bapak Ibu hobi bola software Bapak Ibu? Ada di sini? Oh ada. Oh ini salah satu dari 9 juta beli. Ya. Pernah ya? Cukup beli 50.000 dapat hadiah game Educate senilai 98.000. Jos? Dahsyat? Ternyata Bapak Ibu karena dia belinya 9 juta, bayar saya cuma 400 rupiah per CD. Itu pun dia CD-nya nyetak sendiri, dia cuma bayar royalti. Keren? Jadi orang belinya sama lebih nafsu loh. Saya beli 50.000 hadiahnya 98.000. Kalau di luar memang 98.000. Loh kok saya mau dibeli 400? Ya karena 9 juta CD itu sama saja saya dibuatin brosur secara gratis. Ya ya. Dapat duit lagi. Ya ya. Everybody happy. Karena itu tadi Bapak Ibu. Anda bisa dari pabriknya bisa sponsor. Bisa apa? Bisa sponsor. Nah ini penting. Ini logika hadiah. Logika apa? Hadiah. Mahal di pabrik Bapak Ibu beli pabriknya beli brosur. Saya beri contoh Bapak Ibu. Kemudian toko mas tadi Bapak Ibu beli 5 gram berhadiah batik katun. Kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau batik katun kira-kira harganya berapa? Persepsinya? 200, 300, 400. Ya ya. Bapak Ibu, toko mas tadi beli 5 gram berhadiah batik katun senilai 150.000. Masih masalah? Siapa yang tahu belinya berapa? Siapa yang tahu anak-anak saya? Siapa yang tahu anak-anak saya? 9.800. Beli di Klewer, beli mana? Tanah Abang ngambil di Klewer, Bapak Ibu. Sedikit lebih mahal Tanah Abang. Lu ada yang Klewer ngambil Tanah Abang, ada yang Tanah Abang ngambil di Klewer. Masing-masing saling supply. Ya ini ngambil di Tanah, ngambil di Klewer, sudah di belakang. Satu lagi saya ngasih seminar begini Bapak Ibu. Setelah seminar marketing berikutnya ada orang bilang, Profesor Om, saya sudah pergi ke Klewer. Saya cari nggak ada batik yang 9.800. Saya bilang, mungkin saya sudah naik, ya. Kemudian bilang, jangan dong, salah. Bukan 9.800, saya dapat 7.800. Oke, siap Bapak Ibu. Ternyata lebih murah lagi. Good? Dahsyat? Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, kemungkinan larisnya akan lebih tinggi. Ya atau ya? Kalau Anda jago Bapak Ibu beli grosir, cari gini Bapak Ibu yang perceived value-nya mahal. Perceived value-nya naikkan Bapak Ibu, harganya murah karena beli grosiran Bapak Ibu. Kemudian sponsor. Coba Bapak Ibu, satu hari murid saya dapat penghargaan apa tuh di majalah semua itu Pak siapa? Ya, Pak Iwan Purnama dapat marketing murid yang murid dapat penghargaan ABCD Bapak Ibu di majalah semua berkali-kali. Dia Faber Castell, dia apa? Pensil berwarna, pensil untuk ujian Faber Castell Bapak Ibu. Kemudian dia pergi ke Gramedia. Mau nggak pensil saya lebih laris? Kira-kira samanya apa? Mau karena Gramedia? Ya atau ya? Kok gitu gini? Tak kasih undian. Saya kasih undian. Gini, kalau Gramedia, misalnya ibu yang punya Gramedia, ibu siapa? Ibu ini direktur utama Gramedia. Ibu, saya kalau ibu mau nggak Gramedia saya kasih hadiah begini khusus untuk membeli Faber Castell saya, tak kasih sepeda motor supaya laris. Mau? Mau? Jawabannya mau dong? Gini, Bu, kira-kira mana yang lebih laku? Kasih spanduk yang ada foto sepeda motornya atau sepeda motornya ditangkringkan sekaligus? Boleh saya tangkring? Siapa siapa? Boleh. Deal? Deal 52 oh deal tak tangkring sepeda motor. Ya ya. Datang ke Kawasaki. Kalau yang mahal udah biasanya jual mahal. Kalau yang begitu laku mau. Ya ya. Ya ya. Kawasaki. Ibu dealer Kawasaki. Ibu mau nggak? Ibu saya kasih tempat 52 tempat di Gramedia yang ramai untuk display secara gratis. Mau nggak?
ongkosnya Bu, Gramedia itu ngecas itu satu hari, satu bulan itu 2 juta satu tempat ya, untuk display doang. Untuk apa? Display doang. Kalau 52 berarti satu bulan 52 kali 2 juta 104 juta. Ini programnya 4 bulan Bu, jadi 408 juta. Ibu tak kasih gratis mau Bu? Kasih saya satu aja, kasih saya satu sepeda motor Kawasaki. Baik, satu sepeda motor Kawasaki kan 12 juta. Ibu dapat value 400 juta, bisa display di 52 Gramedia. Deal? Cocok? Deal. Berarti untuk hadiah gratis ya ya? Ya ya? Dan displaynya gratis ya? Displaynya gratis 52 toko Kawasaki masuk semua pasang untuk hadiah. Ya ya? Mendadak dengan meceng-meceng Kawasakinya. Betul? 52 toko Ibu. Saya hadiahnya gratis. Gratis dapat sponsor satu sepeda motor gratis gara-gara nyalikan 52 tempat. Yang 52 tempat happy apa happy? Happy. Faber-Castellnya naik atau naik? Naik. Everybody happy? Gramedia happy, Faber-Castell happy, ini Kawasaki happy? Bayangkan 400 juta, 8 juta cuma bayar kasih satu motor. Yang dirugi kan tetap satu motor. Ya tuh ya? Ya tuh ya? Beli pensil hadiah motor kan dirugi. Ya tuh ya? Ya tuh ya? Bisa, itu saya apa? Bisa. Coba keras bilang, bisa hoi. Bisa hoi. 2 kali paling keras. Ya. Dan sebentar dong kasih suara. Logika hadiah penting atau penting banget? Kesannya harus mahal. Kesannya harus? Nih, oke. Nomor 3 Bapak Ibu. Nih, setelah mahal. Nomor 3, kesannya harus banyak. Kesannya harus apa? Kalau nggak bisa banyak Bapak Ibu, Anda bisa ngasih hadiah 3, tapi pilih salah satu. Tapi pilih, jadi kesannya banyak. Ya. Aku bisa ngasih briefing Bank Mandiri langsung praktek jurus ini Bapak Ibu. Apa yang dilakukan? Berhadiah 10 mobil mewah. Ada Jaguar, ada Audi, ada Mercedes-Benz, ada BMW, ada Alphard, ada apa lagi? Nissan Elgan, ada macam-macam, ya. Begitu undian Anda terpilih menang, pilih salah satu, bagian hadiahnya. Tapi kesannya, good, bisa? Catat tuh, catat. Jangan poin sak detailnya Bapak Ibu. Master adalah ahli sampai detailnya. Master adalah ahli sampai, karena urutannya beda, hasilnya beda Bapak Ibu. Nih. Kita lanjutkan. Banyak apa? Banyak. Pilih salah satu. Bisa? Yang keempat Bapak Ibu. Ini sering ini saya apa? Saya ngasih undian ngajar di BRI Bapak Ibu. Ketika ngajar di BRI Bapak Ibu saya ketahui. BRI undiannya 12 miliar. Sebetulnya keren. Banyak loh. Banyak. Cara undian. Tapi diundian 12 bulan sekali. 1 tahun sekali Bapak Ibu. Sing pedas berhadiah 12 miliar, diundi setahun sekali. Saya bilang keburu jadi anak. Loh, si pedas kan simpanan perawan desa ya. Nah kalau 12 bulan sudah jadi anak ya. Orang 9 bulan 10 hari jadi ya Pak ya. Kalau jadi apa ya? Makanya Bapak Ibu lebih baik sering 4 bulan maksimum. 4 bulan? Ayo bilang 4 bulan maksimum Bapak Ibu. Padahal bisa diadakan hadiah berhadiah. Jadi bagi Anda jadi Anda ikut gini diundi. Kalau Anda jadi agen, itu Anda jadi agen, Anda dapat 100 poin. Kalau Anda beli tiket di sini 1 poin, boleh? Boleh? Diundi apa? Wah, 3 mobil, pilih salah 1, sana gitu, boleh? Nah kalau nggak bisa tiap kali, terakhir keluar kata-kata di peraturan untuk undian katanya nggak boleh. Kalau sudah diundi menang pilih salah satu nggak boleh. Kalau nggak boleh, undiannya 2 tahap. Undiannya 2. Undian pertama untuk dipilih pemenang, undian kedua baru pilih satu di antara 3 kan. Tetap aja diundi, ya kan ya? Betul, pemenangnya 1, ya kan ya? Makanya Pak Dokter Mandiri merubah, jadi ketika dilarang dia bilang, oke, tetap hadiahnya 10, pemenangnya akan dimasukkan ke dalam satu ruangan, di mana ruangan ini ditutup terus kemudian dikasih angin muter, kemudian ada voucher yang terbang, mobil apa dalam 1 menit Anda dibilang stop, Anda harus serahkan satu yang Anda ingin.
Lah sudah diajarin, kamu pengen apa? Alphard, tenang aja. Pokoknya dapat apa, kantongi dulu, dapat apa, kantongi dulu, ya kan ya? Kan anginnya muter, dapat apa, kantongi, bukan, dapat kantongi, jangan dibuang dulu. Kan gangguin lagi, ya kan ya? Kantongi, wah Alphard, Alphard itu semua buang, dapat Alphard, ya kan ya? Ya kan ya? Lah kalau begitu kan sudah habis satu dong. Ya apanya dapat versi, tidak apa-apa, sisanya buang, gitu ya? Ya kan ya? Jadi tetap dapat, good? Menarik? Sering lebih bagus. Ikuti saya. Apa? Sering lebih bagus. 1 tahun terlalu lama. 4 bulan is the longest. 6 bulan is not nice. Dari pengalaman saya, Bapak Ibu kalau mengadakan undian ngapain apa? Maksimum 4 bulan. Maksimum berapa lama? 4 bulan. Bisa dong? Bisa. 4 bulan gini. Tapi izin dulu. Nanti kalau mau izin tanya Pak Didi. Sudah berpengalaman melakukan undian, gitu ya. Jadi program bukan pentil beliau buaya. Untung beliau, diundi juga CRV setiap hari, jos. Itu keren banget Bapak Ibu. Nah, jadi undiannya seperti itu. Kalau nggak bisa lihat, kalau sudah itu ada orang mau patung, nanti sudah semuanya pakai enggak, kreativitas nanti gitu. Contoh Bapak Ibu, ada orang tukang jin, gitu ya. Dia kan di Jamplas, ya kan? Jamplas. Ada orang ngomong gini, saya tukang jin terbaik di Bandung. Sebelahnya panas, langsung pasang plat. Saya terbaik di Jawa Barat. Menang Jawa Barat, ya ya. Jawa Barat, ya ya. Kemudian yang sebelahnya, saya terbaik di Pulau Jawa. Mau kalah betul. Satunya pasang plat lagi betul. Saya terbaik di Indonesia. Mau taruh, ya ya. Sudah menang, betul nggak? Nggak terima supaya maaf bisa kalah. Saya yang terbaik di Asia. Wah, kemudian sebelahnya, saya terbaik di dunia. Habis. Tapi yang namanya kreativitas unlimited Bapak Ibu. Program terserah Anda. Saya terbaik di seluruh alam semesta. Wow. Dan terus habis bisa lagi ya? Selalu bisa selalu bisa Bapak Ibu. Mendadak yang satu tidak mau kalah. Terserah Anda terbaik dimanapun. Yang jelas di jalan ini saya yang terbaik. Baik dalam semesta, pokoknya jalan ini bagi saya ya. Nah, tapi sekarang gini Bapak Ibu, kita lanjutkan. Lanjut. Jadi buat program yang ada something bersatu semua, boleh? Boleh Bapak Ibu? Ada bersatu, ikut saya. Apa? Ada satu sistem namanya crowdfunding. Ada satu nama sistem namanya apa? Disesuaikan dengan omset. Kemarin saya pergi, misalnya Pride Water Horse, itu ternyata 100% dimiliki lokal. Cuman lokal ini atau atur Accenture Bapak Ibu, atau yang namanya RSM Bapak Ibu, yang auditor SSM AAC dulu Amir Abadi Yusuf partner saya bilang, loh ini dimiliki Bapak, kok namanya Bapak dihilangi, sekarang kok pakai RSM, itu perusahaan accounting publik dunia Bapak Ibu. Oh enggak, sekarang seragam, seluruh dunia harus pakai RSM, nama lokalnya dihilangkan, tapi 100% dimiliki lokal. Nah terus Anda gimana? Bayar apa ke sana? Bayar satu namanya royalti untuk marketing. Royalti itu apa? Sama royalti untuk riset dan pengembangan, jelas, untuk development, untuk sistem, untuk apa segala macam. Jadi terus bayar ke sama sebetulnya. Nah terus bayarnya sesuai dengan gimana? Sesuai dengan omsetnya masing-masing. Good? Sesuai dengan omset masing-masing, dibuat grupnya begini. Terus pada waktu misalnya satu orang siaran TV, TV Bapak Ibu, bagi Anda yang menjadi agen, bagi Anda yang beli di tour agen ini, lah sebelumnya Anda kan sudah menghubungin orang, teman-temannya, dengerin TV ini, nanti daftar lewat saya, boleh? Just? Good? Tetap sama, dapat undian. Good? Bisa? Carikan sistem, siap? Setelah itu orang daftar, dikasih kode, nomor kodenya dimasukkan komputer, nanti keluar diacak, gampang sekali. Itu ada PT apa Pak yang mengelola undian-undian ini? PT apa itu? Yang kita gunakan, Pak Diki ya ingat aja, itu ada, silakan hubungin Om Diki MCD gitu ya. Jadi bisa dikelola Bapak Ibu, bisa kerja sama bareng supaya ada omsetnya meledak. Amin? Good? Nah nanti grup Anda beda dengan grup yang lain, ya atau ya? Karena di bawah di satu Pak Ardan semua, beres lah itu ya. Jadi omsetnya bisa tambah naik. Nah ada hadiah-hadiah tertentu tidak diminati. Dulu contohnya, saya jualan properti, Bapak Ibu undang properti agent, aduh repot, nggak mau datang, hujan dikit, macet sedikit, Jakarta, wis orang datang, telat dikit mereka hilang. Sampai kumpul di sini belakang saya juga ada. Untuk pertama kali saya pembicara Bapak Ibu membelakangi penonton Bapak Ibu.
Saya ngomong di sana tetap belakangi penonton. Ngomong sana membelakangi penonton Bapak Ibu. Karena saking banyaknya, karena saking kursi tidak cukup, keresetan Bapak Ibu, pinggir-pinggir, berdiri, wes stop. Bilang dong, kok bisa? Karena waktu itu iPad sudah ngetop, di Indonesia belum masuk. Saya beli di Hongkong, diundi iPad. Seminar gratis diundi iPad. Jos atau jos? Yang datang jadi banyak atau banyak banget? Karena waktu itu belum ada Hari Batik Nasional 2 Oktober. Jadi orang masih dikasih batik, nggak mau Bapak Ibu. Mending payung, jadi payung harganya lebih mahal, lebih laris. Sebetulnya perceived value-nya bagus loh, cuma 9.800, perceived value-nya bisa 150.000, tapi tidak diminati, kurang merangsang orang untuk beli. Lah apalagi Anda ngasih hadiah koteka, itu nunggu hari koteka berikutnya ya. Kalau hari koteka wajib setiap Jumat pakai koteka. Saya sudah survei sampai di Papua, tidak ada yang cukup Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Lanjut. Ini Bapak Ibu. Anda banyak, Anda sering, Anda diminati Bapak Ibu, Anda besar, Anda mahal Bapak Ibu. Nih, penting atau penting banget? Ini logika hadiah. Logika apa? Hadiah Bapak Ibu, macam-macam hadiah. Lanjut, enter cepet Pak Diki. Nah, misalnya hadiah aksesorisnya, tapi ini logika hadiahnya. Siap? Good? Nih. Bapak Ibu tidak tahu bahwa itu sebetulnya selain berhadiah langsung tiket seminar, berhadiah langsung apa? Serta 5 CD, berapa? Sebetulnya 5 CD itu kalau dirangkum pakai MP4 jadi satu, bisa atau bisa? Melanggar ilmu marketing revolution. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua, goyang-goyang, tempel saya masuk akal. Das! Memang digosok-gosok biar kesannya lebih mengkilap gitu ya. Biar kesannya seksnya kuat. Jos? Oke. Kita lanjutkan. Saya yang tidak ada hubungannya, beli emas tadi berhadiah payung, ATM berhadiah mop, berhadiah jam dinding, sepeda, silakan Bapak Ibu. Kemudian melakukan undian berhadiah. Kalau Anda tidak bisa ngasih hadiah langsung yang kesannya mahal, digabung jadi undian. Digabung jadi undian Bapak Ibu. Nah, sayangnya Bapak Ibu, undian hari ini tidak semeriah dulu lagi karena banyak penipuan. Karena banyak. Nah, kalau Bapak Ibu mau pertimbangkan sekaligus pajak sudah kami bayarin sekalian. Itu lebih selesai. Paketin, silahkan. Misalnya tadi ada satu masa tertentu, biasanya 5 juta satu agen, sekarang 5 juta boleh 2 agen. Boleh atau boleh? Tak tahu rugi enggak? Ada yang gitu ya? Kalau rugi ya jangan gitu ya. Tapi kalau enggak rugi ya so what gitu ya. Pak Hani Sutrisno ikut marketing revolution saya. Dia bilang thank you Pak Tung. Saya sebelum ikut seminar marketing revolution Pak Tung, susah banget jualan franchise, jualan les-lesan juga susah Pak Tung. Begitu saya langsung laris, franchise saya langsung laku banyak. Dalam waktu 1 bulan 2 bulan saya sudah jualan 150. Dulu jualan 5 aja walletnya setengah mati. Saya tanya, apa detailnya? Tentu saja nomor 1 kursusnya harus ramai dulu Pak Tung. Oke, lah kamu ramainya pakai apa? Ya pakai jurusnya Pak Tung, harus bisa dipercaya, harus bisa kita harus membuat penawaran yang USPS, ikutin saya. Harus membuat penawaran yang apa? USPS. Bilang dong, apa itu? Penawarannya Bapak Ibu harus USPS Bapak Ibu. U-nya Bapak Ibu ultimate advantage. U-nya apa? Bilang dong, apa itu? Apa bedanya Anda dengan tour and travel agent yang lain gitu ya? Apa nilai tambah Anda? Kalau misalnya Anda pesawat terbang, misalnya gini. Kami pesawat terbang, misalnya Anu Air, apa? Pak headline-nya Anu Air terbang ke Pontianak seminggu 5 kali. Ikut saya Kalau yang lain terbang sekali atau yang lain tidak terbang, Anda satu-satunya yang ingin terbang, itu ultimate advantage, keunggulan Anda. Tapi kalau yang lain sehari 5 kali, Anda cuma seminggu 5 kali, Anda tidak punya nilai tambah. Jangan taruhin paling atas. Jadi harus ultimate advantage. Kelemahannya orang Bapak Ibu ketika pasang spanduk, pasang judul, pasang promo, pasang apa Bapak Ibu. Pak Diki tolong dicatat. Saya nonton di YouTube saya yang TDW Show, semuanya namanya TDW Show, motivator untuk disepari. Tidak, harus judul yang depan. Di YouTube, ya toh ya? Gak selera untuk lihat. Tapi misalnya 5 secret you must discover before you die. Apa ya? 5 rahasia yang harus kamu pelajari sebelum Anda mati. Wes 24 prinsipal untuk menjadi kaya, caranya bagaimana. Betul, kalau dilihat gini kan tidak kelihatan. Kalau judulnya sama semua, nama perusahaan ada Anu Air, EOR,
Emangnya gue pikirin gitu loh R. So what R? Karepmu mbah R, ya toh ya? Ya toh ya? Namanya itu menguntungkan Tuhan, dan tidak usah egois kita pasang di YouTube namanya tung desa kemarin gitu. Topiknya apa yang paling cestel? Apa ultimate advantage? 9 cara untuk bahagia tanpa syarat. Boleh? 7 cara bahagia ala Harvard. Keren? Good? Ini ibu-ibu harus judulnya gitu-gitu Pak Diki. Masa kemarin saya YouTube motivator terus ini belakangnya gak kelihatan semua Pak. TDW show motivator, ayo mas nganyal kayak banget Bapak Ibu. Gak penting TDW show-nya, ya toh ya? Yang penting apa topiknya? Apa ultimate advantage Anda? Betul? Betul Bapak Ibu? Pernah satu hari Bapak Ibu Batavia Air berhadiah sekian miliar. Betul? Tapi ditaruh Batavia Air, berhadiah miliarnya di bawah, ini jelek banget. Taruh paling atas, berhadiah diundi setiap minggu, ayo jos. Gak usah egois, nama Anda taruh belakang aja. Tetap dicari loh. Ya atau ya? Ya atau ya? Lagi Bapak Ibu. Ini judulnya Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu harus sensational offer. Ikutin saya. Apa? Itu salah satu judul yang top banget Bapak Ibu. Terbang dengan layan pulang bawa BNP. Keren atau keren banget? Saya tidak diulangi Bapak Ibu. Terbang itu jadi tagline terus. Terbang dengan layan, pulang dengan BNP. Terbang dengan layan, pulang dapat keliling dunia gratis. Tidak jadi pulang, malah keliling dunia gratis. Terbang dengan layan tidak jadi pulang karena keliling dunia gratis. Jelas? Boleh? Terbang dengan layan pulang tinggal di rumah mewah. Boleh? Rumah ganti jadi mewah. Jelas? Terbang dengan ini apa Bapak Ibu disediain istri lagi. Wow. Istri lagi ya. Balik mana ya? Hanya tersedia 6 istri, itu kan shocking, gitu ya? Ya tuh ya? Nah, cuma sayangnya kalau saya baca iklannya itu dia tidak tulis nomor teleponnya langsung. Harusnya nomor teleponnya jelas, jadi orang pada waktu itu kan jadi meme. Maksudnya jadi meme itu WhatsApp group dikirim kemana-mana, ya tuh ya? Harusnya kirim nomor telepon dan langsung itu jadi berhadiah istri, hanya jadi atasnya di tengah-tengah itu jadi berhadiah 6 istri, hanya 6 istri, bawahnya langsung telepon nomor sekian, siapa cepat dia dapat. Oke? Jelas? Atau perumahan di mana harus jelas, tapi kalau tidak jelas juga kurang. Penawaran sudah bagus tapi nggak jelas. Itu Pak Diki dulu pernah iklan ya Pak Diki, wus berhadiah gini sebenarnya, nggak dikasih nomor telepon, nggak ada yang daftar Pak Diki. 2 kali Pak Diki saya ingat tadi. P-nya Bapak Ibu harus powerful promise. P-nya harus apa? Contoh Bapak Ibu kalau obat, seringkali Bapak Ibu obat kalau ada iklan obat mestinya gini, 10 menit pusing hilang atau uang kembali. Keren atau keren banget? Keren atau keren banget? 10 menit pusing hilang atau uang? Jos? Jadi bukan obat terbaik, teritu, preketek, tapi lumayan daripada enggak. Ya atau ya? Tapi kalau Anda bisa gitu powerful promise, nah ini Bapak Ibu, orang akan beli. Yang keempat Bapak Ibu, shocking, ikutin saya. Yang keempat apa? Iklannya kan ada mobil nancep di pantai, nangsang di Tugu Monas, di mana di jembatan apa kena, wah, terus apa itu? Ternyata setelah 2 hari 3 hari orang kena iklan yang macam-macam, penasaran. Oh, program untung beliau 2 apa? Mobil CRV bisa di daerah Anda yang menang, bisa Anda yang menang. Itu saya tidak pernah nabung di BRI loh, kena iklan itu saya ikut nabung loh Bapak Ibu. Ya karena yang ngajarin tetap kena, ya toh ya. Karena menarik, karena apa? Luput hari ini besok dapat. Oke. Ini penting atau penting banget? Nah ini Bapak Ibu, Anda harus powerful. Siapa yang merasa ini banyak penting? Katakan saya. Satu orang marketer, yang marketer itu siapa Pak? Di Sugondo siapa? Ada satu yang marketer baru terpilih, yang marketer award 2 kali Bapak Ibu. Yang marketer award terpilih 2 kali dari majalah SWA. Ketemu saya, thank you ya Pak Tung ya, ilmunya USP, pada waktu masih belum S-nya lagi. USP-nya Pak Tung top banget, saya ajarkan di mana saya praktekkan, saya dapat yang marketer award SWA 2 kali berturut-turut. Good. Murid-murid saya terpilih banyak Bapak Ibu oleh marketing award di majalah SWA. Keren? Praktekkan akan berubah. Siapa yang setuju akan katakan saya? Daripada, ingat ikuti saya, EOR, yuk. Anu R, on R. Emangnya gue pikirin gitu loh R. So what R?
Karmumbuh R. Masa bodoh R. Ya atau ya? Ada something good, taruh paling atas. Siapa yang setuju? Angkat tangan saya. Dan kalau Anda talk show di televisi, bukan tagline, namanya bukan running text, stop text. Jangan di running, di stop, oke? Baru apa? Hal kecil bisa membuat perbedaan bumi dan langit, Bapak Ibu. Salah satu baru saya belajar, guru saya ngomong begini, dia pasang iklan, put the music into your life. Yang satu pakai S, put pakai S. Lebih banyak daripada put tanpa S. Bilang dong, why? Book, apa? Karena mungkin di Amerika kalau S itu lebih personalized, lebih kenal. Tadi saya baru diajarin sama Pak Roy Sakti. Pak Tung, ini loh kalau di satu yang namanya di mana Pak? Tadi di Facebook, kalau Pak Tung engagementnya tinggi, Pak Tung akan dipromosi. Engagement itu harus say hi, harus balas, harus begini. Kalau enggak dia enggak. Nah itu tadi Bapak Ibu. Mungkin kalau S itu merasa lebih engagement, lebih kenal, lebih dekat. Just? Good? Oke, Bapak Ibu terlalu tekan, tolong berdiri dulu semua. Yes? Lari-lari kecil. Hari pada waktu itu di Pekanbaru. Kemudian Bapak Ibu, dia keliling Indonesia untuk belajar terus. Dan kemudian saya bilang harus membuat judul termasuk di marketing revolution Bapak Ibu. Judul harus ultimate advantage sensational for promise. Kemudian dia tanya kepada saya, Pak Tung, lo caranya buka bisnis gimana? Saya bilang pasang plang. Pasang apa? Langsung tulis klinik bersalin. Terus dia nanya izinnya, saya bilang boh urus sendiri, ya toh ya. Nanya saya ya pokoknya kalau punya bisnis pasang plang dulu. Lu lah kalau buka klinik dia terlalu banyak tak take action, harus take action, terus pokoknya pasang plang dulu. Terus kemudian lo terus izinnya urut belakang, terus pokoknya dipasang. Lupa tapi terus kalau klinik bersalin masa satu kamar doang. Lu saya cuma punya satu kamar di rumah. Ya mulai satu kamar. Akhirnya dia pasang plang Bapak Ibu dengan 3 kamar. Langsung laris antri-antri Bapak Ibu, sebentar jadi 5, 6, jadi 12 kamar dia perluas Bapak Ibu. Terus kemudian tidak cukup Bapak Ibu sebelahnya, terus akhirnya jadi rumah sakit hanya dalam waktu singkat. Tapi satu plang di depan itu sudah sangat berpengaruh untuk jadi rumah sakit tadi. Siapa yang pengen tahu plangnya atau spanduknya bunyinya apa? Angkat-angkatan saya. Betul Bapak Ibu, ada klinik Anissa, itu ya klinik Anissa, klinik bersalin Anissa. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ditulis Bapak Ibu, paket melahirkan mulai 750.000. Murah atau murah banget? Tapi murah kalau tidak dipercaya tidak mau, masih ingat? Yang kedua harus bisa langsung paket bersalin mulai 700, paket lengkap bersalin mulai 750.000. Dilakukan oleh bidan berpengalaman 21 tahun, sudah membantu melahirkan 2.312 bayi dengan selamat. Jos? Bisa dipercaya? Bapak Ibu, ada nggak yang mati? Ya tentu ada, gitu ya. Nggak usah diomong, gitu ya. Mati 5, nggak enak Bapak Ibu, gitu ya. Ya toh ya? Ya tetap ada mesti 2.000 orang dibantu, ya pasti ada yang mati. Ya toh ya? Siapa yang mengizinkan saya jualan kepada Bapak Ibu sebagai contoh? Angkat-angkatan saya. Siap? Siap Bapak Ibu? Gini Bapak Ibu, banyak orang yang sukses dalam kehidupan ini ikut seminar-seminar saya dan hidupnya berubah bumi dan langit. Ya atau ya? Saya makin hari makin amal urusan seminar. Boleh? Asal Anda doakan panjang umur, amin. Minimal 90 tahun. Boleh? Boleh ya? Pokoknya Bapak Ibu doakan saya berapa, Bapak Ibu tak doain 2 kali lipat. Minimal 180, jelas? Tapi masih sehat, masih kuat, teman-temannya hidup, anak-anaknya masih hidup semua, ya toh ya? Kok hidup sendirian kayak menderita gitu ya, lonely gitu, gak enak gitu ya. Nah, amin? Amin. Nah sekarang gini Bapak Ibu,
financial revolution itu begini, banyak orang belajar, mungkin Anda dapat uang banyak dari tour and travel ini, yes, bisa jadi, satu. Tetapi Bapak Ibu kita butuh satu yang namanya pertahanan, butuh satu yang namanya apa? Tadi saya bilang sama Pak Ardan juga, ayo harus tetap punya passive income. Hari ini passive income-nya boleh satu doang. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepengen aman secara keuangan, tolong tanyakan begini semua. Ada 5 Pak? Saya bilang, ada berapa? 5. Kalau aman satu harus aset alokasi, satu harus? Anda tidak bisa Bapak Ibu gebok, oh ini bisnis menguntungkan, saya siaran TV terus duitnya begini, wah omsetnya miliaran Pak, tapi biayanya miliaran juga. Ya masih surplus, masih oke, tapi tidak boleh gebok semua, harus aset alokasi, harus aset. Yang kedua Bapak Ibu, Anda harus punya sumber income lebih dari satu. Yang kedua harus punya multiple stream of income. Punya apa? Hari ini saya punya toko buku, Bapak Ibu punya kontraktor, Bapak Ibu punya, saya banyak income, punya .com company, Bapak Ibu ada banyak income, ada banyak sumber income. Yang ketiga Bapak Ibu, tolong tanyakan dulu semua. Yang keberapa? Kita harus punya passive income. Kita harus punya apa? Tidur pun dapat income, tidur pun dapat. Ini enak, tidur dapat income, enak atau enak banget? Saya pergi ke Swiss, jalan-jalan, pulang tambah kaya, enak kan? Good. Bahkan saya sama anak saya, nak ini coba ya dimenitin. Ini papa naik di Zermatt itu gunung tinggi banget, tapi sudah ada gondolanya itu loh Bapak Ibu. Apa gondola ya? Sebenarnya apa gondola? Kabel car. Alah gondola kan pakai kayu gitu. Kabel car, yes. Kalau kabel car saya bilang, nak tolong dimenitin. Wah Pak, iya sampai atas 30 sekian menit. Tahu enggak nak, kita dari bawah sampai atas, walaupun papa beli tiket ini sampai atas duitnya papa nambah sekian. Anak saya, lu kok bisa? Duitnya karena punya passive income. Punya apa? Tidur pun dapat income, tidur pun dapat. Sehari papa income sekian, berarti 30 menit dapat income sekian. Ikuti saya. Apa? Tidak mungkin Anda harus kerja terus, Anda harus punya passive income. Harus punya passive income. Siapa yang setuju punya passive income? Maka katakan saya. Yang keempat Bapak Ibu, tentu saja kalau Anda lagi masa berjuang, Anda yang keempat harus punya asuransi. Harus punya apa? Sungguh tidak fair untuk Anda ketika Anda kerja keras dapat duit banyak, punya aset, punya rumah, punya apartemen, punya gini, begitu Anda sakit harus dijual semua untuk biayai sakitnya. Ya atau ya? Lebih fair Bapak Ibu Anda sisihkan untuk asuransi kesehatan. Asuransi apa? Yang kelima Bapak Ibu, ini Bapak Ibu harus open mind dan terus belajar. Ikutin saya. Yang kelima harus apa? Ikutin saya. Dunia berubah. Cara cari uang terus berubah. Bagaimana tren-tren seperti ini Bapak Ibu? Kemarin saya baru Kongres Advokat Indonesia di Solo Bapak Ibu. Saya bacakan Bapak Ibu satu artikel bahwa hari ini IBM Watson sudah membuat satu program konsultasi hukum melalui internet dengan kemungkinan tepat 90% tepat dibanding dengan pengacara yang hidup human 70% tepatnya. Dan in second gratis. Jadi sampai ngomong begini, Anda yang lagi kuliah hukum cepat-cepat keluar ganti jurusan katanya. Itu komentarnya gitu Bapak Ibu. Dunia berubah dengan sangat cepat, kalau Anda tidak ngikutin Anda hilang. Jadi yang kelima, yang keberapa? Terus open mind, terus apa? Dan take action, dan take. Kalau Bapak Ibu bagaimana membuat multiple stream of income? Satu di tour and travel, genjot dulu sampai jalan, sampai apa? Fokus dulu baru Anda silahkan. Tapi sambil jalan ini Bapak Ibu Anda kembangkan passive income, entah kos-kosan, entah yang lain. Ya atau ya? Yang tidur pun dapat income, tidur pun dapat. Dengan Anda aset alokasi, Bapak Ibu tidak dikurung di satu tempat, Bapak Ibu Anda lebih aman. Siapa yang merasa masuk akal? Katakan saya. Katakan saya masuk akal. Des, Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu ketika saya sakit, saya tidak mampu bayarin rumah sakit papa saya. Waktu saya kerja ikut orang, tidak mampu bayarin rumah sakit papa saya satu malam dengan gaji saya 1 bulan. Dan ketika saya jongkok Bapak Ibu, saya nangis, kemudian saya bilang Tuhan, saya doa kasih saya kesempatan, I will do everything. Dan saya sungguh-sungguh I do everything. Saya tahu persis bahwa orang yang kepingin penghasilannya meledak harus menghilangkan atau mengurangi timpang pendapatan dan timpang keberaniannya. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah untuk itu Bapak Ibu saya keliling dunia belajar dari guru-guru yang terbaik Bapak Ibu. Betul-betul belajar dari guru-guru yang terbaik ini. Saya belajar wealth mastery, itu saya datang 4 kali dari Anthony Robbins. Orang datang sekali aja jarang, saya 4 kali. Edan banget. Kemudian Bapak Ibu, saya yang unleash the power within supaya
berani. Supaya apa? Karena kalau tahu doang nggak berani ya percuma, tidak berguna. Nah, untuk yang satu yang namanya Bapak Ibu, unleash the power within, saya 8 kali. Saya berapa kali? 8 kali Bapak Ibu. Bahkan translate saya yang jadi translatornya. Saya tidak pernah sekolah bahasa Inggris Bapak Ibu, tapi saya ngelamar sebagai translator. Kalau saya translate Bapak Ibu, saya kemampuannya lebih cepat. Bahkan Anthony Robbins ngomong belum selesai, saya bisa lanjutkan sampai selesai. Saking cepatnya translatornya Bapak Ibu. Karena saking apalnya, saking apa? Datang 8 kali ya atau ya? Dan saya percaya pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Pengulangan adalah ibu dari semua. Repetition is mother of all skill. Bisa ulangi Bapak Ibu. Anis Corbin, Tante Robin. Money Mastery dari Jerry Robert Bapak Ibu. Dan KCC saya datang 5 kali. Saya datang berapa kali? 5 kali Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu Spellbell dari Roger Hamilton, saya datang 2 kali. Ini dari orang Inggris Bapak Ibu. Itu the secret, rahasia sukses manusia Bapak Ibu. Anda bisa imajinasikan, Anda bisa visualisasi Bapak Ibu, Anda rasakan kebenaran dalam hatinya, Anda bisa pegang di dalam tangan. Pada cukup sering Anda visualisasi, kalau saya tambah, cukup sering saya tanya supaya bisa. Karena saya percaya Bapak Ibu, sebenarnya kalau dia jurusnya the secret 3, harusnya 4. Di antara 2 dan 3, harusnya ada satu yang ketiga, yang 2A atau yang ketiga, yang sisi nomor 4. Take, feel, and act dulu, baru get Bapak Ibu. Kalau dia enggak, think, feel, and get, langsung seketika. Pengen sepeda, bayangin sepeda cocok, tahu-tahu ting tong, kasih sepeda Bapak Ibu. Saya percaya tetap itu, tapi saya percaya itu namanya law of attraction. Law of attraction timbul kalau Anda mendekat. Hukum daya tarik magnet itu kalau kita mendekat. Kalau kita apa? Kalau Anda dekat-dekat dengan siapa Bapak Ibu, just langsung nyantol. Ya atau ya? Kayak satu hari Pak Diki pada waktu sebelum menikah, dia ternyata saat lihat tulisannya, impiannya dia Bapak Ibu, dia kepengen bulan madu kalau menikah di Bali. Good? Pada waktu menikah saya tanya, lu kok enggak ke Bali? Ya sebetulnya punya uang Pak, tapi sayang. Ya wis, langsung dia bisa langsung ke Bali. Bilang, kok bisa? Dikasih bosnya Bapak Ibu. Karena dia mendekat, ya toh ya? Ya toh ya? Good? Anda tidak pernah mendekat ya tidak bisa. Law of attraction-nya, daya magnetnya kurang kuat. Anda harus take action mendekat, terus ketarik. Ya toh ya? Ya toh ya? Nah ini Bapak Ibu, saya belajar Science of Getting Rich dari Bob Proctor, Secret on the Rich dari Robert T. Kiyosaki, Business and You dari David Ninan Bapak Ibu, kemudian The Millionaire Matrix dari Robert G. Allen, 70 Law of Success dari Napoleon Hill Bapak Ibu, kemudian Business School for Investor dari Robert Kiyosaki, Building Wealth in the Stock Market Using Stock dari David Novak Bapak Ibu. Itu 1.700 US, 1.500 US Bapak Ibu. Total jangan tanya, miliaran Bapak Ibu. Nah saya keliling dunia, saya belajar ini Bapak Ibu. Kemudian saya mulai tahu saripatinya. Kan saya tanya, supaya income saya besar, supaya lebih aman, supaya lebih cepat, lebih aman. Karena saya tanya cukup sering, keluar jawabannya merah-merah. Nah ini Bapak Ibu, saya rangkum 3 hari Pak Diki ya. Jadi nanti Bapak Ibu, Financial Revolution by Terus Sebenarnya Partner 3 hari full, tanggal 23 sampai 25 September di Plaza Gajah Mada di Jakarta Pusat Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu 3 hari full ini, Jumat, Sabtu, Minggu ini Bapak Ibu belajar apa? Ini loh Bapak Ibu akan belajar ini Bapak Ibu. Ini nomor 1 Bapak Ibu, bagaimana uang mengejar kita. Pilih mana? Mengejar-kejar uang atau dikejar uang? Siapa di sini yang mau dikejar uang? Angkat tangan saya. Sebentar, sudah tahu resikonya belum? Resikonya Anda buka pintu ceklek, uang bahkan Anda nggak perlu pakai celana, sudah langsung rapi semua. Itu resikonya, ya atau ya? Tapi that's true Bapak Ibu. Hari ini begitu banyaknya orang datang ke tempat saya ngelemparin saya duit. Enak atau enak banget? Ikut saya, naknan apa? Usaha dari Singapura datang, Patung tak kasih saham, yo dikasih duit, jos. Patung saya kasih duit, gelem ya tuh ya? Ya tuh ya? Ya mumpung belum jadi menteri, mumpung belum jadi Pak menteri kan dikira gratifikasi, ya tuh ya? Mumpung belum aparat negara ya boleh lah, ya tuh ya? Ini Bapak Ibu, lu saya ulang tahun aja Bapak Ibu, murid-murid saya ngasih saya ruko, jos. Sungguh Bapak Ibu, sungguh, true swear, betul Pak Diki? Pak CT Bapak Ibu, bukan Khairul Tanjung gitu ya, Catur Teguh gitu. Dia dulu sekretaris camat di Bekasi, belajar dari saya, booming Bapak Ibu, keluar dari pegawai negeri langsung meledak Bapak Ibu propertinya, dan hebat sekali apa yang terjadi. Dia dengan senang hati ulang tahun saya dikasih, karena Pak Tung saya
bangun ini tidak pakai duit, jualan tidak pakai duit, dapat duit banyak. Sebagai rasa hormat saya kasih 1 ruko, jos. Kemudian saya ditanya, Pak Tung pilih yang mana? Saya bilang yang paling mahal, ya tuh ya. Ya masuk akal loh pilihannya, ya tuh ya. Oh kalau paling mahal yang pojok Pak Tung, saya bilang cocok, saya bilang itu ya. Pokoknya murid-murid saya ngasih saya hari ini saya terima dengan tangan dan kaki yang terbuka. Weh, terima semua Bapak Ibu. Ada yang ngasih lampu kristal, ngasih kasur, Bapak Ibu ngasih saham, Bapak Ibu ngasih kebun jati 1 hektar, jos. Good. So many Bapak Ibu murid-murid ngasih lukisan, ngasih gini, ngasih apa, wis. Aku cinta banget sama murid-muridku gitu Bapak Ibu. Ya, karena saya gini Bapak Ibu, itu yang paling penting. Berarti apa yang saya ajarkan bagus dan bermanfaat. Saya tanya dulu, siapa yang 2 jam ini belajar sesuatu yang bermanfaat? Angkat katakan saya. Siapa yang yakin kalau 3 hari Anda akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak? Siapa yang yakin? Angkat katakan saya. Ini Bapak Ibu, Anda bagaimana punya peternakan uang? Pilih mana? Punya peternakan uang atau peternakan kambing? Bapak Ibu, nah kalau di sini tak kasih duit Bapak Ibu, 5.000 rupiah di sini Bapak Ibu saya kasih duit lagi Bapak Ibu 100.000. Bapak Ibu lari dari belakang, mana yang Bapak Ibu ambil? 100.000. Mau bakat kaya atau enggak sih? Pintar, wah dia sudah berbakat kaya. Memang kaya dia sudah loh. Ambil berapa? Nomor 1 100.000, 5.000 sikat sekali aja tuh ya. Nemu 100 Bapak Ibu. Lumayan, terima kasih Tuhan, kantongnya. Ini namanya uang mengejar saya ya tuh ya. Salah aja nemu duit, ayo ayo. Nah, ini berikutnya, bagaimana cara orang kaya mengumpulkan uang ribuan kali lebih banyak dibanding orang biasa dalam waktu yang sama. Sama-sama tour and travel. Yang satu Bapak Ibu dalam waktu bahwa Anda boleh meninggal, semuanya pasti meninggal. Tapi tinggalkan 3, anak yang soleh, amal jariahnya, ilmu yang bermanfaat. Ya atau ya? Tapi sekali lagi doain saya panjang umur. Amin. Amin. Supaya masih bisa cerita banyak gitu, ya atau ya? Supaya masih bisa terima tadi ruko dan yang lain. Pokoknya ingat tanggal lahir saya 22 Desember, oke? Hari Ibu apa? Ya gak bisa tanpa kehadiran kado Anda. Kecuali kalau sudah jadi menteri ya, jadi menteri gak iso. Tapi menteri katanya nulis buku, mana bukunya? Langsung cepat selesai buku ini. Tahun 2005 langsung saya launch, kemudian saya keliling Indonesia untuk ngajar. Pada untuk ngajar ilmunya, ngajar caranya, ngajar apanya? Yes, ada yang berubah tapi tidak banyak. Saya pikir apa yang nulis supaya yang lebih banyak, supaya lebih banyak orang yang dapat berubah sungguh-sungguh secara keuangan. Oh, ketemu caranya. Manusia berubah bukan hanya caranya, tapi emosinya. Kalau dia tidak merasa harus, kalau tidak merasa aman, jangan tasok. Ya apa ya? Buat satu sistem ada 3 proses, kemudian diajari membuat perencana yang masuk akal supaya langsung praktek malam hari itu dipaksa untuk praktek. Dan banyak orang ketika selesai seminar semangatnya 2 hari doang. Ya apa ya? Kamu gimana ini? Oh bisa mas, pasti bisa, pasti kaya, pasti bisa. Kamu saudaranya kamu boleh lihat kenyataan. Oh enggak, saya pasti bisa. Kayaknya aja gaya. Sama temennya kamu dong, pasti bisa, pasti kaya. Kamu tuh boleh lihat kenyataan. Setelah berkali-kali 2 hari, 3 hari kemudian, ini biar mana ya? Kok tidak ada lagi. Anda kehilangan semangatnya, ya Pak ya? Nah untuk itu Bapak Ibu, financial revolution selalu diajari caranya. Diajari apa? Emosinya, apanya? Plus rencana yang masuk apa? Rencana yang masuk. Kemudian Bapak Ibu kasih suara Bapak Ibu. Yang potret naik di atas kursi, ayo Pak Diki. Kita kasih jempol ya, kasih jempol semua. Bilang dahsyat.